Assalamualaikum, halo Sobat Religi. Selamat datang di ruang revisi Cepot. Sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Podcast kebanggaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sungguh beruntung kita bisa menjadi orang yang bisa menjalani ibadah hingga menjelang akhir Ramadan ini. Agar Ramadan kita penuh dengan nilai-nilai hikmah, Kultum bersama si Cepot hadir setiap harinya pada sore hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa subscribe and like ya konten-konten kami selama Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan adalah momen penting untuk semakin meningkatkan nilai amal ibadah kita. Ada banyak amalan yang dapat kita kerjakan di akhir Ramadan. Sore ini telah hadir bersama kita Ustazah Nunung Nur Hayati, penyuluh agama Islam, yang akan menyampaikan kultum berjudul Bagaimana Menyongsong 10 Hari Terakhir. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Ustazah, ini 10 hari terakhir ini banyak orang merasa berat ketika di awal Ramadan. Dan di akhir pun ternyata banyak yang sudah mulai kendur. Nah, sebenarnya apa sih makna 10 hari terakhir Ramadan itu? Ini bisa dijelaskan? Ya, insya Allah. Ini pertanyaan yang sangat penting, yang perlu kita luruskan dari awal, gitu ya. Sebenarnya Ramadan itu bukan sekedar bulan ibadah, tetapi Ramadan itu adalah bulan pendidikan, pendidikan untuk kesabaran kita, keikhlasan kita, terutama bagaimana caranya kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, kalau Ramadan pasti kita sosok utama panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sikap beliau, ibadah beliau ketika udah mulai masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kalau bicara tentang Rasulullah SAW, tentu saja Rasulullah itu adalah uswatun hasanah yang patut kita teladani. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an menggambarkan dengan jelas. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dan beliau juga menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Malah dalam riwayat lain Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menegaskan, ya, jika datang 10 hari Ramadan terakhir, maka Rasulullah membangunkan semua keluarganya dan begitu total dalam beribadah melebihi hari-hari selainnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, menarik nih. Nah, sekarang bagaimana kesungguhan itu bisa juga nampak pada sahabat Rasulullah? Tentu saja sangat nampak. Malah kesungguhan ini tidak berhenti pada Rasulullah saja, tetapi juga diwariskan kepada para sahabat lainnya. Suatu contoh yang sangat indah adalah Anas bin Malik. Beliau dengan sebagian sahabat lainnya mempunyai keunikan gitu, keunikan yang sangat bermakna, yaitu ketika datang 10 hari terakhir Ramadan, beliau bukan hanya melakukan ibadah di malam hari. Persiapannya apa aja tuh beliau? Ya, jadi beliau lebih mempersiapkan diri ya, secara zohir, secara lahir dan batin. Ya, persiapannya seperti mandi, ya, terus seperti memakai wewangian dan memakai pakaian yang terbaik dan terindah. Hanya untuk menyambut di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Nah, tapi ada anggapan nih, kalau kita ibadah itu harus sederhana, ya kan? Bahkan terkesan kusam. Nah, bagaimana pandangan para ulama terdahulu tentang hal ini? Jadi anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu, karena banyak dari kalangan besar, dari tokoh tabiin ya, beliau malah tampil lebih rapi gitu, terus tampil lebih
bersih gitu ya, wangi, wangi di 10 hari terakhir Ramadan gitu. Bukan hanya menghidupkan malam-malamnya gitu. Contohnya adalah Ayub Asiktiani. Nah, apa makna kebiasaan di balik apa tadi tabiin ya? Iya. Asiktiani itu seperti apa? Ayub Asiktiani itu beliau punya keunikan yang membedakan hari-hari istimewa atau malam-malam istimewa di penghujung Ramadan itu dengan malam-malam biasanya gitu. Karena bagi beliau beliau tidak ingin menghadap Allah itu dengan keadaan biasa-biasa aja gitu. Jadi Gitu. spesial ya? Spesial. Jadi kebiasaan beliau adalah keunikan beliau mandi gitu ya, terus memakai wewangian yang paling wangi dan memakai pakaian yang termahal dan terindah gitu ya. Jadi bukan hanya menghidupkan itu dengan beribadah aja, tetapi dengan membersihkan badan dan secara terutama di tanggal-tanggal berapa tuh biasa? terutama di tanggal-tanggal 23 ada malam-malam ganjil ya. Malam ganjilnya. 23, 25, 27 hingga 29 ya. Masya Allah, sangat dalam maknanya. Sebagai penutup, apa pesan nih yang ingin disampaikan untuk para pendengar podcast atau istilahnya sobat religi kita nih? Sobat religi yang dimuliakan Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hingga para tabiin, ya, kita belajar bahwa 10 hari terakhir Ramadan bukan sekedar memperbanyak ibadah, tetapi juga bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah, bagaimana cara kita untuk beribadah, dan bagaimana cara kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, gitu, kesabaran, gitu. Karena di malam-malam terakhir itu adalah Lailatul Qadar. Nah, para sahabat religi, mudah-mudahan dengan adanya 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas iman kita, dan marilah kita semua di bulan terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa lebih fokus untuk beribadah, lebih total untuk beribadah, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya di Ramadan terakhir ini atau 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah sobat religi, kultum yang luar biasa menginspirasi kita disampaikan oleh Ustazah Nunung Hayati. Semoga kita bisa mengoptimalkan ibadah dan amal baik di akhir Ramadan ini. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.